Dijelaskan bahwa planet YSP berada 500.000 tahun cahaya dari bumi. Planet ini juga mengadakan turnamen pertarungan setiap 100 tahun, menampilkan berbagai peradaban dari seluruh alam semesta. Dalam turnamen ini, peradaban yang keluar sebagai pemenang dikatakan akan mendapatkan kebenaran segala sesuatu dan terbebas dari semua efek negatif seperti penyakit, kelaparan, dan perang. Pemerintah bumi yang bangga mulai bersatu, GU, secara resmi memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam turnamen ini. Peserta yang mewakili GU dikenal sebagai yang terkuat di bumi, dan mereka percaya mencapai final adalah hal yang mudah, bahkan merebut kejuaraan bukanlah hal yang mustahil. Kembali ke arena, sang pembawa acara mulai berkata bahwa mereka benar-benar layak menyandang nama spesies api hidup. Karena begitu pembatas dilepaskan, seluruh arena langsung diselimuti api yang intens. Terlihat, Mark dan Lina menyaksikan turnamen tersebut. Di sana, Panon jelas sedang kesulitan, mengatakan bahwa dia benar-benar layak menyandang nama api hidup. Di sisi lain, Agni mulai maju sambil berkata bahwa dirinya akan membakar Panon hingga menjadi abu. Terlihat Agni jauh lebih besar dibanding sebelumnya, dengan badan yang dipenuhi dengan api merah. Melihat itu, penonton pun mulai bersorak dan seseorang mengatakan bahwa mereka bertaruh habis-habisan padanya. Sang pembawa acara mengatakan bahwa antusiasme penonton sama panasnya dengan api milik kontestan Agni, dan dia sangat populer. Panon mendengar semua sorakan itu dan melirik ke sisinya. Melihat itu, Agni bertanya bagaimana dia berani menoleh ke arah lain saat sedang menghadapinya. Panon menoleh karena dirinya tidak menyangka jarak akan tertutup secepat itu. Namun mungkin sudah terlambat saat Agni menyemburkan napas api yang langsung mengenai Panon. Sang pembawa acara lalu mengatakan bahwa napas Agni terkenal mampu melelehkan bahkan kapal yang paling kokoh sekalipun. Melihat itu Mark terlihat sedikit jijik, sementara Lina sedang tenggelam dalam pikirannya. Agni mulai tertawa, bertanya apakah mereka semua melihat kekuatannya, sambil menyebut mereka semua bodoh. Mark kemudian bertanya kepada Lina, tentang bagaimana caranya mereka melawan monster seperti itu. Lina mulai memikirkannya dan Mark bertanya apakah mereka benar-benar akan terus mencari kelemahannya, mengatakan bahwa dia rasa itu tidak akan banyak berguna. Lina kemudian menjawab bahwa memang mungkin ini tidak banyak mengubah keadaan, tapi bukan hanya itu. Ia juga merasa takut, namun menyadari sesuatu yang sangat penting. Ia kemudian menjelaskan bahwa ia menyadari tidak ada satupun alien dari peringkat 3 atau lebih tinggi yang memperhatikan pertandingan ini. Karena turnamen ini bisa sepenuhnya mengubah nasib seluruh peradaban, ia mengira reaksinya akan berbeda. Dengan raut muka serius, ia menambahkan bahwa tampaknya peradaban tingkat 1 sepertinya tidak berarti apa-apa di mata mereka. Karena hal tersebut, kesombongan itu akan ia gunakan sebagai senjata untuk melawan balik mereka. Ia kemudian menegaskan bahwa jika Mark mengerti, mereka harus terus mencari kelemahan musuh dan membuat rencananya. Mark pun berkata bahwa bukan itu maksudnya. Ia hanya bertanya-tanya kenapa mereka sebagai tim promosi harus melakukannya. Tepat di sebelah mereka, terlihat seorang anak kecil berteriak, menyuruh Panon untuk tidak kalah. Mark pun memperhatikan anak itu menyemangati Panon sepenuh hati. Ia menyadari bahwa itu adalah seseorang dari spesies Piglo. Saat anak itu mulai menangis, Mark berpikir bahwa sayangnya peradaban mereka sedang sial dengan undian lawan. Lawannya kali ini adalah salah satu peringkat teratas dari peradaban tingkat 3. Sementara itu di arena, saat mulai terlihat dampak serangan itu, Panon sama sekali tidak terlihat lagi setelah terkena serangan tersebut. Lalu terlihat seorang anak botak berkata kepada pembawa acara untuk mengakhiri pertandingan, mengatakan bahwa sampah itu mungkin sudah menjadi abu sekarang dan tertiup angin. Mark menghela napas, berpikir bahwa ada satu orang berbahaya lagi di dekat sini dan dirinya harus memberitahu Lina lalu menjauh dari sana. Namun, tiba-tiba anak dari spesies Piglo itu berjalan mendekat. Memanggil anak botak itu sambil mengatakan bahwa dia tidak seharusnya berbicara tentang Panon jika tidak tahu apa-apa tentangnya. Anak botak itu sedang menenggak alkohol dan mendesah, berkata bahwa si kecil ini memang tidak punya sopan santun seperti yang diharapkan dari spesies rendahan. Anak kecil itu dengan marah berkata bahwa dia juga kecil, lalu memanggilnya bocah. Melihat itu, Mark berkata pada Lina bahwa mereka harus cepat pergi dari sini, karena mereka akan terseret dalam masalah yang seharusnya tidak mereka campuri. Di waktu yang sama, urat di kepala anak botak itu mulai menonjol dan dia memanggil anak kecil itu, bertanya apakah dia mau melihat sesuatu yang menarik. Wajah anak kecil itu langsung berubah ketakutan saat si botak berkata bahwa sebenarnya dia dianggap cukup normal di planetnya.
lalu mulai membesarkan tubuhnya. Mark segera berkata pada Lina bahwa dia harus sadar karena ini sangat berbahaya. Saat tubuhnya sudah sepenuhnya membesar, si botak itu mengatakan bahwa bahkan seseorang seperti dirinya bisa membuat perwakilan planetnya menjadi berlumuran darah dalam waktu 10 detik. Ternyata dia adalah perwakilan dari peradaban Pixie yang berada di peringkat 1300, dan dia adalah seorang insinyur bernama Mr. Pixie. Namun, Lina tiba-tiba bertanya, apakah benar membanggakan kekuatannya kepada seorang anak itu sesuatu yang hebat? Mendengar hal itu, Mr. Pixie bertanya apa maksudnya, lalu memalingkan perhatian kepadanya. Lina kemudian dengan santai berkata, bahwa dia baru saja mengatakan kalau dirinya dianggap biasa di planetnya. Jadi sebaiknya berhenti bersikap sombong, karena cara bicaranya sudah jelas menunjukkan bahwa dia hanyalah pecundang. Mendengar itu Mr. Pixie pun bertanya apakah mereka mengonsumsi sejenis obat-obatan, karena mereka semua membuatnya kesal. Mark yang ketakutan pun bertanya apakah dirinya juga termasuk, dan Lina bertanya lagi pada Mr. Pixie apa yang bisa dia lakukan, sambil memanggilnya pecundang sekali lagi. Mr. Pixie pun mulai berjalan maju sambil berkata bahwa dirinya akan membuat Lina menyesali perkataannya. Melihat itu Mark mencoba menyuruh Lina menjauh karena dia salah paham, mengira Lina bersamanya. Akan tetapi, Lina bertanya apakah Mark mencoba untuk meninggalkan pemimpin timnya. Sementara mereka bertengkar, Mr. Pixie langsung menutup jarak, mengatakan bahwa dirinya akan menunjukkan kekuatannya sekarang juga. Mereka berdua pun menoleh untuk melihatnya saat dia mengayunkan tinjunya untuk menyerang. Tiba-tiba sebuah drone muncul tepat di belakangnya, menyuruhnya untuk berhenti. Mr. Pixie pun menoleh, berkeringat gugup, bertanya-tanya kenapa harus sekarang. Melihat drone itu, Lena pun mengatakan bahwa itu adalah drone keamanan yang berpatroli di area ini, dan dengan begitu banyak drone yang berpatroli, orang-orang seperti dia tidak bisa berbuat apa-apa di dalam stadion. Drone itu kemudian bertanya pada Lina, apakah orang Pixie ini telah menyakiti mereka. Mendengar itu, Lina mulai berpikir sambil tertawa. Ia kemudian mengatakan bahwa dia tidak menyakiti siapapun secara langsung, berkata jika tiba-tiba dia pamer otot dan mengira karena sedang mabuk. Lina juga berkata bahwa akibatnya dirinya sangat tersiksa sampai kehilangan nafsu makan, tapi itu tidak masalah baginya. Drone itu lalu bertanya pada Mr. Pixie apakah yang dia katakan itu benar. Melihat itu Lina mulai mengejeknya secara terang-terangan, mengatakan bahwa dia hanya pamer tubuh kekarnya pada peradaban tingkat 1 seperti mereka, dan bertanya kenapa dia tidak mencoba hal yang sama pada drone patroli itu. Mr. Pixie mulai mengertakkan gigi karena marah, bertanya bagaimana beraninya dia melakukan ini padanya. Mark pun bertanya kenapa Lina memancing amarahnya, mengatakan bahwa matanya sudah hampir melotot keluar. Lina lalu menjawab bahwa mengatakan yang sebenarnya akan membuat masalah ini selesai tanpa konsekuensi apapun untuknya. Itulah kenapa dirinya melakukan ini, karena ini adalah cara ia untuk menghukumnya. Mr. Pixie lalu melihat sesuatu, yakni sebuah tanda nama di dada Mark dan dari mana asalnya. Di waktu yang sama, drone itu bertanya apakah dia benar-benar hanya ingin memamerkan ototnya yang tidak berguna. Mr. Pixie tersenyum, mengatakan bahwa itu benar, karena dirinya hanya ingin sedikit memamerkannya. Dia langsung kembali mengecil, mengatakan bahwa itu berarti dirinya tidak melakukan kesalahan apapun. Dia lalu pergi sembari melambaikan tangan, memanggil mereka hama, dan berkata bahwa dirinya akan melihat mereka lagi nanti. Mark pun merasa lega, berkata bahwa dirinya berharap tidak akan pernah bertemu lagi dengan orang aneh itu meskipun di dalam mimpi. Ia lalu bertanya pada Lina apakah dia sudah menduga hal ini akan terjadi. Lina menjawab, tentu saja, lalu bertanya apakah dia pikir dirinya cukup gila untuk bermain-main dengan monster seperti itu tanpa berpikir dua kali, sambil mengatakan bahwa dia sempat mengira fobianya terhadap alien kambuh lagi. Saat sedang mengatakan itu, tiba-tiba anak kecil tadi menarik baju Lina, mengucapkan terima kasih karena sudah membantunya tadi. Namun wajah Lina tampak sangat kesal, bertanya kenapa anak itu mengira dia membantunya. Lalu ia menyuruhnya untuk pergi karena dia sedang mengganggunya, jelas membuat anak itu takut. Mark hanya menggelengkan kepala, mengatakan bahwa seperti yang dirinya pikirkan, jika Lina pasti baru saja kehilangan kesabarannya. Ia lalu menepuk kepala anak kecil itu dan menyuruhnya kembali ke keluarganya. Namun anak itu menepis tangannya sambil menyebutnya pengecut, dan melarangnya menyentuhnya. Setelah itu, dia membungkuk sekali lagi kepada Lina sebelum pergi. Mark pun bertanya-tanya kenapa anak itu hanya bersikap galak kepadanya, dan Lina pun mengulang ucapan anak itu, menyuruh Mark diam dan memanggilnya pengecut. Di sisi lain,
Seluruh alien mulai bersorak, bertanya pada Panon kenapa dia bersembunyi dan memintanya untuk menampakkan diri. Ternyata, pertarungan belum berakhir. Pembawa acara juga terlihat menunggu dengan antusias. Melihat itu, Lina berpikir bahwa dirinya sudah menduganya. Tetapi kesenjangan antara peradaban tingkat 3 benar-benar membuat putus asa. Di dalam arena, Agni mulai tertawa, mengatakan bahwa sudah lama sekali sejak terakhir kali dia bermain petak umpet. Di waktu yang sama, Lina benar-benar bertanya-tanya apakah tidak ada cara bagi manusia bumi untuk menang melawan monster seperti itu. Ia kemudian teringat bahwa saat masih kecil, banyak manusia menderita di hadapannya karena semacam virus. Ia menangis saat mengenang kejadian itu dan langsung menutup mulutnya, mengatakan bahwa dirinya tidak boleh lagi memiliki pikiran lemah seperti itu. Melihat Lina, Mark bertanya-tanya kenapa dia bertingkah seperti itu, dan bertanya apakah dia baik-baik saja karena terlihat gemetar. Lina pun mengatakan bahwa itu bukan sesuatu yang perlu Mark khawatirkan. Kemudian, pembawa acara berteriak bahwa sepertinya pertarungan benar-benar akan berlanjut karena Panon telah menampakkan diri. Wajah Lina tampak sangat terkejut ketika Panon melompat keluar dari kobaran api di atas kepala Agni, yang merupakan titik butanya. Terlihat setengah wajah Panon benar-benar meleleh, dan dia mendaratkan serangan tepat di punggung Agni, menghantamnya hingga terjatuh ke lantai. Lina memperhatikan dengan cemas, bertanya-tanya apakah serangan itu benar-benar efektif. Sementara itu Mark asyik bicara di telepon, dan pembawa acara mengatakan bahwa sepertinya Agni sama sekali tidak bisa bangun. Mark kemudian memanggil Lina, dan Lina bertanya kenapa dia terus memanggilnya, mengatakan bahwa dirinya sudah bilang baik-baik saja. Mark pun menjawab bahwa ini bukan soal itu, tapi ada masalah dengan pameran yang mereka bawa dan mereka ingin Lina segera memeriksanya. Saat mereka mulai berjalan kembali, Lina mengatakan bahwa dirinya sudah menyuruh Mark untuk memeriksa pameran dengan teliti, dan Mark menjawab bahwa dia cukup yakin sudah melakukannya. Lina lalu mengatakan bahwa dirinya sudah tahu sesuatu akan terjadi begitu Mark mulai bicara soal liburan dan terlihat bersemangat. Saat mereka berjalan di ruangan itu, terlihat Mr. Picky bersembunyi di balik sudut. Mark lalu mengatakan bahwa ini aneh karena seharusnya tidak ada masalah. Lina tersenyum dan menjawab bahwa terserah saja, karena ia sudah melihat semua yang ingin dilihatnya. Ia yakin Mark juga memperhatikannya, dan ia tidak percaya bahwa Panon benar-benar bisa menang melawan monster itu. Seperti yang diduga, mereka bukan lawan yang mustahil untuk dikalahkan. Saat Lina berbicara, Mark tiba-tiba dihantam keras oleh Mr. Picky hingga terjatuh. Lina menoleh, bertanya-tanya apa yang barusan, tapi Mr. Picky langsung menangkap bagian belakang kepalanya, hingga terdengar bunyi benturan keras. Adegan berpindah ke pusat promosi di distrik Z. Mata Lina mulai terbuka perlahan, kepalanya terasa sangat sakit, dan dia melihat Mark sedang diseret oleh seorang pixie dalam keadaan pingsan. Dia masih belum memahami situasinya karena semuanya terjadi terlalu cepat, dan dia mulai berteriak memanggil Mark untuk bangun. Mr. Picky mulai tertawa, mengatakan bahwa dia senang Lina sudah sadar. Temannya kemudian bertanya apakah Lina sedang membicarakan Mark sambil menggantungkan tubuhnya. Mr. Picky lalu berkata bahwa Lina tidak perlu khawatir karena dirinya belum membunuhnya. Belum. Lina pun memintanya untuk melepaskannya, bertanya apakah dia benar-benar marah hanya karena diejek sedikit, lalu bertanya apakah dia tidak punya kemampuan untuk belajar. Dia mengatakan bahwa ini adalah YSP dan tim keamanan akan segera datang. Temannya bertanya, bagaimana bisa anggota rendahan dari peradaban tingkat 1 berani berbicara seperti itu, lalu mengatakan bahwa sebagian besar perangkat keamanan di planet ini berbasis teknologi peradaban mereka, dan dia sudah menonaktifkan semua perangkat di gedung ini. Mr. Picky lalu mulai menyentuh kening Lina, bertanya apakah dia akhirnya mengerti, mengatakan bahwa Federasi Galaksi tidak lagi seperti dulu dan seharusnya tidak menerima orang-orang bodoh yang tidak kompeten seperti ini. Lina bertanya apa maksudnya menerima, lalu berteriak menyuruhnya diam, mengatakan bahwa mereka tidak ingin bergabung dengan federasi itu sejak awal, tetapi mereka memaksa masuk ke bumi. Dulu tiba-tiba semacam dewa muncul di bumi, membuat kontrak dengan seorang presiden, dan Lina mengatakan bahwa mereka dipaksa bergabung, dan karena penyakit menular yang mereka bawa ke bumi, miliaran manusia bumi mati kesakitan karenanya, tubuh mereka melahap dirinya sendiri dari dalam. Ia mengatakan bahwa bahkan setelah semua ini, federasi sialan itu selalu berkoar bahwa campur tangan antar peradaban tidak diperbolehkan, namun mereka bahkan belum menunjukkan sedikitpun dukungan. Mr. Picky dan temannya terdiam sejenak, lalu langsung tertawa keras,
bertanya apakah Lina sadar bahwa dia sebenarnya hanya mengakui bahwa peradabannya sudah hancur. Mereka bertanya apakah dia mengira federasi adalah semacam organisasi amal, lalu mengejeknya dengan bertanya apakah benar masih ada peradaban primitif yang bergulat dengan penyakit menular. Mr. Picky mengatakan bahwa dia pikir makhluk primitif seperti itu hanya bisa ditemukan di museum sekarang. Saat mereka memasuki ruangan, teman Mr. Picky bertanya siapa yang ada di dalam. Lalu terdengar suara yang familiar, mengatakan bahwa dia penasaran sekte mana yang berani membawanya ke sini. Bertanya apakah itu mereka, lalu menebak bahwa kuil Shaolin memang punya reputasi di dunia persilatan. Tetapi mengatakan bahwa interiornya telah berubah drastis dan begitu mewah sampai dirinya bisa percaya ini adalah kamar pribadi di sebuah penginapan besar. Mendengar itu Lina langsung mengenalinya sebagai manusia bumi. Teman Mr. Picky pun mulai berjalan menuju iblis gila itu, menyuruhnya menggunakan bahasa umum, dan Lina menyadari bahwa mereka tidak bisa memahami bahasa bumi. Iblis gila itu kemudian bertanya apa maksudnya. Apakah benar-benar bukan hanya dekorasi interior yang berubah? Lina pun sadar bahwa dia juga tidak bisa berbicara dengan bahasa umum, dan mengatakan bahwa ini malah lebih baik. Ia lalu berteriak, menyuruhnya segera pergi melapor ke tim keamanan karena orang-orang ini sedang mencoba melanggar peraturan federasi. Namun sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, Mr. Picky langsung membenturkan kepalanya ke lantai sambil bertanya apakah ia ingin mati lebih cepat. Iblis gila itu mulai tertawa, mengatakan bahwa sekarang ia mengerti, karena ternyata tidak semua orang sudah berubah. Sambil mengulurkan tangannya, ia menyentuh teman Mr. Picky yang botak itu. Temannya pun bertanya-tanya apa yang terjadi. Kemudian, iblis gila itu langsung menggunakan jurus tinju pusaran angin. Ia menerjang maju menembus tubuh temannya yang botak itu, sekaligus membunuhnya secara brutal, dan menghancurkan mereka berdua. Gerakannya begitu cepat hingga tangan Mr. Picky yang masih memegang Lina jatuh ke lantai sebelum tubuhnya sendiri menyadari bahwa ia sudah mati. Iblis gila itu tertawa lagi, menyuruh Lina berhenti gugup, dan mengatakan bahwa pasti ia mengerti ucapannya. Lina pun mengangguk, meski masih kebingungan. Ia memperingatkan bahwa kalau Lina mencoba lari tanpa alasan, ia akan membunuhnya di tempat, sambil menjatuhkan kepala Mr. Picky tepat di depannya. Lina bertanya apa maksudnya dengan pertanyaan. Tapi iblis gila itu malah menatapnya heran, bertanya-tanya apakah otaknya licin. Lina terus bertanya dengan bahasa umum tentang bagaimana ia bisa melakukan hal barusan. Ia pun menepuk dahinya dan berkata bahwa jika Lina menghargai nyawanya, ia harus berbicara dengan jelas. Lina seketika teringat bahwa dia tidak bisa bicara bahasa umum. Iblis gila itu kemudian menyuruhnya menjelaskan dulu dengan bahasa Korea di mana mereka berada. Lina lalu menjawab bahwa ini adalah gedung promosi distrik Z, dan ia kebingungan, bertanya apakah ini benar-benar bukan kuil Shaolin. Sambil melirik ke arah mayat Mr. Picky, iblis gila itu mengatakan bahwa energi di tempat ini memang berbeda dari Shaolin. Suasananya terlalu ramai untuk disebut kuil para biksu botak. Lina tiba-tiba menatapnya, bertanya-tanya makhluk apa dia ini. Menurutnya, berdasarkan bahasa yang ia gunakan dan penampilannya, ia jelas manusia, dan sepertinya tidak memakai perangkat khusus. Ia lalu bertanya ledakan apa tadi itu. Iblis gila itu menarik rambutnya, bertanya apakah dia gila dan kenapa terus menyentuh tubuhnya. Lina pun menepis tangannya, lalu menuntut agar ia menyebutkan identitasnya. Iblis gila bertanya maksudnya identitas, sambil berkata tidak mungkin Lina tidak tahu siapa dirinya. Lina menjawab, tentu saja tidak, dan bertanya bagaimana mungkin ia bisa tahu. Lalu ia bertanya apakah dia semacam selebritas, namun ucapannya terpotong. Tiba-tiba Lina terkejut dan berteriak menyuruhnya menoleh. Ternyata si botak tadi masih hidup. Dengan wajah penuh amarah, ia berkata, berani sekali makhluk rendahan melakukan ini. Iblis gila itu menghela napas, berkata bahwa ini mulai menyebalkan. Makhluk dari bangsa piksi itu langsung menyerang dengan pukulan ke arah iblis gila. Namun ia hanya mengangkat tangan dan dengan mudah menangkis serangannya, jelas membuatnya terkejut. Iblis gila itu mengatakan bahwa mereka semua hanya bertubuh besar yang tak tahu menggunakan tubuh mereka, lalu menghajarnya tepat di perut. Ia bertanya apakah mereka tidak melatih energi internal, sebelum akhirnya menghantamnya hingga terlempar jauh. Lina masih mencoba memproses semuanya, bertanya bagaimana ia bisa menahan serangan itu hanya dengan satu tangan. Saat Lina sedang memikirkan itu, iblis gila kembali bertanya apakah dia benar-benar tidak tahu siapa dirinya. Lina berpikir mungkin dia terkenal di bumi, karena dengan kekuatan seperti itu,
Aneh kalau tidak ada orang yang mengenalnya. Namun ia mengatakan bahwa dirinya jarang di bumi karena pekerjaan, jadi tidak tahu banyak. Mendengar itu iblis gila bertanya maksudnya bumi dan planet lain, menyuruhnya menjelaskan. Lina kemudian mengatakan seperti yang ia bilang, ia jarang berada di bumi karena tugas. Mark akhirnya bangun dari pingsan dan memanggil Lina, bertanya apa yang terjadi. Iblis gila itu heran dari mana saja orang-orang lemah ini muncul. Mark yang kesal bertanya pada Lina siapa dia, namun Lina balik bertanya apakah Mark juga tidak tahu, dan Mark bertanya apakah seharusnya dia orang terkenal. Lina menjawab sepertinya tidak, dan Mark memintanya menjelaskan apa yang terjadi. Lina kemudian berkata bahwa ia menghargai pertolongannya, tapi akan sulit bekerja sama kalau ia tidak mau mengungkap identitasnya. Iblis gila itu tertawa, bertanya bagaimana beraninya ia mengancamnya, dan mengatakan akan memperkenalkan dirinya sendiri. Ia memperkenalkan dirinya sebagai iblis besar Jinwo, orang yang menghancurkan 4 sekte besar. Mendengar hal itu, Lina dan Mark hanya menatapnya.